Desa Bandaran dan Tanjung merupakan salah satu tempat pesisir ada di Pulau Madura dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakatnya karena sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan. Di desa inilah juga tercipta banyak UMKM sebagai pedagang ikan mentah yang akan dikirim ke luar Jawa maupun itu, dan juga banyak menciptakan pengusaha-pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toripun Nuril Anwar. Saya seorang pengepul atau pedagang ikan dari Desa Bandaran, Kecamatan Pelanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, pada saat hari ini kami selaku pemilik kapal KM Nusantara telah membongkar ikan di pelabuhan Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan kapasitas 15 ton kurang lebihnya. Nah, untuk kedepannya kami harapkan ketika air surut di Laut Camplong, maka tidak bisa menyandar begitu, tidak bisa membongkar ikan, sehingga kami berharap sebagai masyarakat kecil kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur seyogyanya untuk memaksimalkan fasilitas terutama untuk jeti yang ada di pelabuhan Camplong, karena memang jeti tersebut sangat dibutuhkan ketika air lagi surut, sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk tetap menyandar dan melakukan proses bongkar ikan di pelabuhan Camplong. Nah, terima kasih. Saya sampaikan juga kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi bagi nelayan di desa kami. Terima kasih kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilda dengan NIM 137. Nah, hari ini saya sedang mendatangi salah satu pedagang yang ada di daerah saya, yaitu Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Nah, di sini saya bersama salah satu bapak ownernya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toripun Anwar. Saya berasal dari Pamekasan dan sekaligus sebagai owner UD Nusantara. Oh, baik, tadi namanya UD Nusantara. Nah, UD Nusantara ini adalah jenis usaha apa dan juga bergerak di bidang apa? Untuk jenis usahanya adalah jenis usaha dagang yang bergerak di bidang perikanan, jadi pengelolaan ikan mentah begitu. Berarti di sini kemalannya tidak langsung jadi, melainkan mentah yang akan diserahkan kepada pihak yang bekerja sama. Ya, betul. Jadi ikan hasil tangkapan dari nelayan tersebut kami kelola, kemudian kami kirimkan ke daerah-daerah luar Madura, termasuk Bali, Jakarta, dan lain-lain. Sudah di luar Jawa ya. Nah, berarti bisa dibilang usaha ini cukup besar. Nah, tapi kalau kita balik ke belakang nih Bapak, bagaimana Bapak memulai usaha perdagangan ini dan dengan latar belakang apa sehingga bergerak, misalkan ini kan bergerak ikan mentah. Nah, kok bisa apa ini sekitarnya itu mendukung gitu, istilahnya itu yang latar belakangi memiliki usaha ini apa? Yang pertama, memang background kami berasal dari masyarakat pesisir, jadi untuk penghasilan utamanya adalah dari masyarakat nelayan itu sendiri. Dan itu kekayaan alam itu kami kelola sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan penghasilan yang bisa menghidupi banyak orang. Untuk
untuk awal mulanya merintis itu dari orang tua, kemudian kami kembangkan dengan cara mencari relasi yang lebih luas lagi, kemudian melayani dengan kualitas yang lebih baik lagi dan seterusnya. Begitu, Mbak. Berarti dengan berdirinya usaha ini kita tuh sangat mendukung karena usaha ini berdiri tuh dukungan dari sekitar yaitu pesisir. Nah di sini kan itu tadi ada proses ikan ya yang akan dikirimkan kepada salah satunya luar Jawa kayak Bali. Nah itu proses jalannya atau masuknya produk itu ke luar atau yang bersangkutan itu bagaimana? Jadi untuk memasokkan ikan ke luar Jawa, misalkan salah satu contoh Bali itu menyangkut jenis ikan tertentu. Jadi tidak semua jenis ikan bisa dikirimkan ke daerah Bali. Jadi jenis-jenis ikan tertentu, misalkan jenis ikan lemur, jenis ikan sisik dan lain sebagainya, itu bisa laku di pasar Bali. Kemudian untuk satu contoh ikan kembung, nah itu nanti larinya ke Jakarta, Pak. Jadi setiap daerah itu mempunyai permintaan barang itu berbeda-beda tergantung jenis kebutuhan di daerah itu sendiri. Berarti dengan begitu usaha UD Nusantara ini tidak hanya memiliki satu kawasan yang akan dituju karena setiap jenis ikannya itu berbeda-beda ya kan? Betul. Jadi makanya tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya perluasan relasi itu sangat penting. Jadi untuk memperluas pemasaran itu sendiri. Nah kan pastinya pada usaha perdagangan ini memiliki beberapa karyawan ya seperti yang saya lihat dari videonya dan juga yang saya pantau. Nah itu kan ada karyawan. Nah karyawan itu gajinya per minggu, per bulan ataupun per tahun seperti itu. Jadi untuk penggajian itu sendiri tidak mesti, Mbak. Jadi tergantung musiman. Karena memang untuk penghasilan di bidang perikanan itu kan musim, kadang musim, kadang enggak. Kalau misalkan nggak musim ya kita yang rugi dong kalau misalkan kita memberikan gaji. Jadi setiap musim memberikan upah sesuai pada musim itu. Jadi penggajian itu diukur oleh banyaknya atau kuantitas yang ada pada satu musim itu sendiri, Pak. Misalkan kan itu tadi bilangnya musiman gitu perdagangan ini ikan, misalkan pada musim ini tuh lagi musim ikan. Nah berarti kalau saat musim tuh masukan kepada karyawan itu lebih lancar gitu. Ya, jadi untuk pada masa-masa musim itu bisa saja upah karyawan itu malah melonjak tinggi gitu. Jadi tergantung pada musim itu penghasilannya banyak apa enggak itu nelayan. Jadi tergantung nelayannya juga sih. Kalau untuk misalkan hari besar itu ada tunjangannya sendiri nggak untuk karyawan? Kalau untuk hari besar seperti Lebaran misalkan itu kami memberikan THR, Mbak. Gitu. Jadi memberikan THR dan lain sebagainya. Biasanya berbentuk apa itu? Biasanya berbentuk pakaian juga semacam angpau lah, semacam uang yang diberikan kepada para karyawan. Cuma selain itu kita juga mengukur kinerja karyawan itu sendiri setiap bulannya. Misalkan kita kirim misalkan sampai 50 ton setiap bulan. Nah kinerja karyawan itu sendiri kami kan yang menilai. Jadi setiap karyawan itu tidak sama kinerjanya. Jadi yang kinerjanya bagus kami berikan reward lah istilahnya. Jadi begitu. Kan yang saya pantau dan saya lihat UMKM di luar sana itu pasti ada tantangan maupun itu
hambatan, tantangan itu pasti ada ya. Nah, sejauh ini Bapak menjalankan bisnis ini, apa tantangan terbesar yang pernah hadapi? Tantangan terbesar yang pertama adalah bagaimana ketika daerah-daerah luar seperti daerah Bali, eh, misalkan sama-sama keluar bersamaan ikan satu jenis itu, jadi nanti kita kewalahan, maka permintaan akan lebih sedikit. Adapun permintaan itu bisa diterima, cuma nanti resikonya adalah soal harga. Sedangkan kami ingin memperjuangkan hasil tangkapan nelayan itu semahal-mahalnya. Cuma apa boleh buat ketika permintaan pasar itu sudah ada hambatan seperti yang disebutkan tadi. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan karena memang musim ikan itu tidak menentu, Pak. Kadang di sini juga keluar, di daerah lain juga keluar. Nah, itu dia. Jadi untuk mensiasati hal itu, kami membagi pemasaran itu dengan daerah-daerah lain sehingga stok ikan yang kita punya itu tidak dikirimkan ke satu daerah melainkan beberapa daerah lain. Jadi tetap tetap menjaga kestabilan harga itu sendiri. Berarti sudah tahu ya untuk mengatasi, karena sudah pengalaman hambatan itu gimana, jadi sudah siap nanti dengan berbagai daerah seperti itu. Nah, kalau untuk sekitar sini nih kan biasanya ada pesaing-pesaingnya juga gitu. Nah, itu gimana? Untuk persaingan pasti ada dalam bidang bisnis. Cuma untuk persaingan itu sendiri tidak terlalu berdampak yang signifikan karena memang setiap pedagang itu mempunyai trik masing-masing dan juga relasi yang berbeda. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan dengan relasi agar lebih luas lagi sehingga produk kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa lebih diterima juga oleh konsumen. Tadi kan sebenarnya kan usaha ini itu udah besar, pastinya itu ada beberapa karakter yang dimiliki tersendiri. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih sampai sejauh ini bagaimana itu tips and trick menjadi wirausaha atau sebagai UMKM yang sudah memiliki banyak relasi. Nah, itu salah satu karakternya. Tapi kalau karakter-karakter yang lainnya gimana nih supaya bisa menjadi pelajaran juga bagi UMKM di luar sana supaya bisa berkembang juga seperti UD Nusantara ini? Oke. Untuk tips and triknya itu sederhana sekali kalau dari kami. Yang pertama adalah tekun menjalani usaha tersebut sehingga kita lebih fokus pada satu usaha dan pengembangan usaha itu sendiri. Kemudian kita selalu berinovasi. Jadi misalkan satu contoh, ikan itu tidak hanya jenis prosesnya itu tidak hanya ikan fresh, juga ada juga ikan asinan. Nah, bagaimana kita menginovasi ikan yang fresh tadi ketika kuantitasnya itu sudah terlalu banyak, maka kita akan menyulap sebagai ikan asinan. Jadi inovasi itulah yang harus kita jaga dan terus dikembangkan sehingga lebih banyak menarik daripada konsumen. Itu mengapa ya sampai saat ini UD Nusantara ini terus berkembang, karena itu tadi yang pertama, relasi. Kita tidak hanya membangun satu relasi saja karena itu sangat penting, dan juga menginovasi produk-produk kita karena meskipun sebanyak apapun persaingan, kita harus memperbanyak inovasi untuk membedakan dari yang lainnya gitu, dan juga tekun terhadap suatu proses dan juga hambatan seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih
Bapak dan juga maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah membantu dan juga meluangkan waktunya. Itu sekian dari saya dan juga narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.